Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'de masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi iki kono fasal suwiji ai hada faslun. Iki masuk dalam pembahasan zakat campuran. Jadi zaman dulu itu memang terkadang ada sebagian orang yang zakatnya iku campuran dengan orang lain. Jadi misalkan punya zakat kewan, punya kambing, iku misalkan dia punya kambing iku yang 50% punya dia, yang 50% punya temani. Lah iku zakatnya bagaimana? Zakatnya iku bisa 2 orang. Jadi memang di situ dibagi menjadi 2 zakatnya. Nah, dalam zakat kholitoh, qauluhu wal kholitoni utawi wong loro kang campur. Iku yuzakyani iku zakat sopo kholitoni. Oleh zakat mau zakatal wahidi kelawan zakate wong suwiji. Jadi zakat kholitoh, zakat campuran iku memang dia zakatnya seperti 1 orang. Jadi 1 orang 1 kewan misalkan. Jadi misalkan ada orang punya kambing, nah itu dimiliki sing 50% milik si A, sing 50% milik si B. Lah itu ketika dia zakat, enggak kok si A mengeluarkan zakat kambing sendiri terus si B mengeluarkan zakat kambing sendiri, enggak. Tapi zakatnya 1 kambing untuk 2 orang, Jadi cara kasarannya patungan, urunan. Nah, itu memang zakat kholitoni. Tapi dengan catatan bisa isyarah itu kelawan pitu piro syarat. 7 syarat iki dengan catatan sing pertama, idza kana ing dalem nalikane ana apa almurahu apa kandange ana iku khabare kana wahidan iku siji. Ketika nantinya dalam kasus permasalahan iki zakat hayawan, iku zakat hayawan iki 1 hewan kambing yang dikeluarkan untuk 2 orang dengan catatan kalau memang kandangnya iku 1. Jadi misalkan saya punya kambing 50%, sing Zahid punya kambing 50%, dicampur ada 1 nisab. Nah, iku wajib zakat 1 kambing untuk 2 orang bisa, tapi dengan catatan kandangnya tempate kewan ki mau iku 1, jadi 1. Jadi kandangnya jadi 1 untuk kewan yang kambing yang saya punya dan kambingnya Zahid. Iku enggak masalah, tetap enggak masalah. Wal masrahu lan panggonan ngecolake wahidan iku siji. Sing kedua, tempat melepaskan hewan iki iku menjadi 1. Nah, jadi nek beda-beda lah iku enggak pembahasannya beda lagi. Wal mar'ah wal murahu wal mar'ah lan panggonane angon iku wahidan iku siji. Dan sing ketiga syaratnya ketika kita punya kambing yang hasil urunan patungan dengan si Zaid, misalkan punya kambingku 50%, Zaid 50%, iku zakate jadi 1 dengan catatan sing ketiga syaratnya tempat mengembala kambingnya iku jadi 1. Jadi enggak dibeda-bedakan. Wal fahlu lan pelanangane iku wahidan iku siji. Jadi pelanangan kewan jantane iku 1 jadi 1. Wal masyrabu lan panggonan ngombe wahidan iku siji, tempat minume ya jadi 1, enggak dibeda-bedakan. Wal halibulan tukang wong kang ngepuh, wong kang memerah susu, wahidan iku siji. Jadi misalkan punya hayawan, misalkan sapi, punyaku sapi ki mau misalkan 40 ekor, si Zaid 40 ekor. Jadi gabung ada 1 nisab, iku zakate iku jadi 1. Artinya nantinya zakat 1 iku mau wajib zakat dengan catatan 7 syarat ki, sing salah satunya tukang yang memerah susu iku jadi 1. Jadi sing
kewane sapi yang saya punya kucing memerah sapi misalkan si Umar punya Zaid ya sama, dan jadi satu tempatnya, tempat minumnya jadi satu dan lain-lain. Jadi satu semua. Wa maudhiul halabilan panggonane ngepoh. Panggonane memerah susu wahidan iku siji. Tempatnya kewan iki diperah sucune iku jadi satu. Wa maudhiul halabi wahidan iki berarti tempat di mana kewan iki diperah susune jadi satu. Lah mulane zakat ini memang jarang terjadi di Indonesia karena kebanyakan mayoritas kita di Indonesia mayoritas iku jarang yang punya kambing, sapi, unta dan lain-lain yang sudah mencapai satu nisab. Jarang memang sekali. Tapi kita belajar masalah zakat iki yuk hitung-hitung niatkan kita iki mau sebagai belajar sebagai ibadah kepada Allah, mensyukuri nikmat akal kita gunakan untuk ngaji. Misalkan kok sewaktu saat kok belum pernah melakukan zakat kholitoni, ya wes kita hitung-hitung buat ngibadah, mencari ilmu, golek ganjaran, mencari pahalane Allah. Ngoten mawon golek ridhone Allah. Jadi kita niatkan ngoten karena tidak semua ilmu yang kita pelajari belum tentu kita bisa melakukan. Karena contoh salah satu ngeten, masalah zakat. Enggak semua orang bisa melakukan zakat, hanya orang-orang yang punya harta yang sudah wajib zakat yang melakukan ilmu itu. Tapi masalahnya ketika nantinya di masyarakat sudah punya harta banyak, wajib zakat tapi enggak punya ilmu, amit sewu. Nah itu masalah di situ. Tapi nek kita punya ilmu nih, sewaktu saat kok melakukan, suatu saat kok diberi nikmat Allah punya harta banyak, punya kambing banyak, lah iku kita wajib zakat, yo kita bisa mengamalkan ilmune. Kok misalkan kok Allah Ta'ala belum menghendaki kita jadi orang kaya, belum punya kambing banyak, ya wis hitung-hitung kita iki mau mencari ridhone Allah dengan ngaji, mencari pahala, mencari rahmate Allah. Wis ngoten mawon kita niati seperti iku. Jadi masalah zakat kholitoni iku memang nek dalam kitab iki pembahasane hewan. Tapi dalam kitab-kitab lain iku nantinya beda lagi. Mulane ngaji takrib saja belum cukup, perlu kita perbandingan dalam kitab-kitab lain. Qauluhu faslun utawi kikono fasal swiji. Takbire fasal wa nisabu dahabi utawi nisabe emas. Emas iku ada batasan nisabe. Isruna iku 20 miskolan apane miskole. Jadi nisabnya emas iku ada 20 miskol. 20 miskol iki berapa? Nek memang ada perkhilafan ulama. Ada yang mengatakan 20 miskol iku 85 gram di Indonesia. Ulama-ulama kiai-kiai Indonesia ada yang mengatakan 20 miskol nisabe emas sing wajib dizakati iku 85 gram emas. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan 77,5 gram emas. Dan masalah iki beda pendapat. Nah, wa fihilan iku tetep ing dalam dahab. Rubu'ul usyuri utawi seprapate 1/10. Artine 1/40 nek cara matematika. Rubu'ul usyuri 1/40 atau 2,5%. Wa huwa utawi rubul usyuri kun nisfu miskolin iku separone miskol. Wa fi malan ing dalem perkara zada kang tambah apa ma bihisabihi. Wa fi ma zada kang tambah apa ma bihisabi kelawan milang-milang mah. Jadi ngeten. Memang iki sudah masuk dalam pembahasan zakat emas dan perak. Zakat emas iku ada syaratnya yaitu sudah mencapai 1 nisab. Lah 1 nisab iki berapa? 20 miskol. 20 miskol iku memang ulama ada yang mengatakan 85 gram emas. Tapi ada ulama lain yang mengatakan 77,5 gram emas. Jadi ketika punya emas sebanyak itu sudah wajib zakat. Nah, tapi nanti ada syarat lain. Ya mulane yang penting ada batas nisab ki. Nah, mulane zaman dulu memang ulama ada yang menggunakan emas iki sebagai zakat iku salah satunya dinar.
Jadi dinar iki mata uang zaman dulu yang berbentuk emas. Iku wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab iki. Nah, tapi masalah kita di Indonesia mayoritas iku orang-orang Indonesia kalau jual beli ku nggak menggunakan dinar, nggak menggunakan emas perak, tapi menggunakan rupiah. Lah, apakah rupiah itu wajib dizakati apa tidak? Ulama beda pendapat. Jadi ulama beda pendapat masalah kita punya duit rupiah, apakah di situ wajib zakat atau tidak. Ada ulama yang mengatakan iku disamakan dengan emas. Jadi nisabnya seharga emas 20 miskol. Berarti kita punya duit seharga emas 85 gram, iku berapa? 10 juta. Tapi ada ulama yang mengatakan seharga 77,5 gram emas. Wa fimal wanisobul warokila utawi nisobe perak iku mi'ata dirhamin iku 200 dirham. Wa filan iku tetep ing dalem warok rubul usyuri utawi seprapate 1/10, artinya 1/40 atau 2,5%. Wa huwa utawi rubul usyuri ku khamsatu darahima iku 5 pira-pira dirham. Mulane wa fi malan ing dalam perkara zat kang tambah apa mah bisabi kelawan milang-milang mah. Jadi memang dalam perak saiki. Perak iku pembahasane zakate wajib iku sudah mencapai satu nisab 200 dirham. 200 dirham iku zakate cuman 1/40 atau 2,5%. Nah, jadi zakat perak nisabe iku kalau di Indonesia iku 543 sedikit 543,35 gram. Nah, iku zakate cuman 2,5%. Jadi kita punya perak sing sudah mencapai 543 gram. Iku wajib zakat. Nah, wajib zakate iku cuman 2,5%. Jadi perak emas zaman dulu menjadi mata uang, menjadi uang dinar iku emas, nek dirham iku perak. Nah, iku wajib dizakati kalau sudah mencapai satu nisab. Mulane zaman kita di Indonesia iku bukan menggunakan dinar dirham tapi menggunakan rupiah. Jadi yang wajib dizakati iku rupiah. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan rupiah wajib dizakati. Tapi nek kita mengikuti ulama sing mengatakan tidak wajib dizakati, berarti duit rupiah iku tidak masuk kategori dinar dan dirham. Beda. Tapi memang kita kalau mengikuti pendapat sing mengatakan wajib zakat, ya wis kita punya duit 100 juta lebih dari satu nisab, ya wis kita zakat. Zakatnya 2,5% berarti 2,5 juta. Kalau kita punya duit 100 juta. Nah, suatu saat kan nggak ngerti, kita ditakdirkan kaya nggak ngerti. Sing penting punya ngilmune dulu. Jadi masalah zakat emas perak, iku ulama membahas panjang lebar dalam kitab-kitab lain. Walayajibulan ora wajib apa walayajibulan ora wajib fil khuli ing dalam perhiasan pepaes al-mubai kang den wenangake apa zakatun zakat. Tapi nantinya emas perak iku tidak wajib dizakati kalau memang iku dalam bentuk perhiasan mubah. Perhiasan mubah. Jadi perhiasan mubah iku enggak masalah, kita tidak wajib menzakati. Perhiasan mubah maksudnya apa? Misalkan perempuan punya gelang atau punya anting-anting atau punya kalung sing dari emas sudah mencapai misalkan 100 gram, berarti kan lebih dari satu nisab. Itu tidak wajib zakat karena itu perhiasan dipakai yang diperbolehkan. Tapi kalau laki-laki atau wanduhungsa, orang yang punya kelamin dua, laki-laki dan perempuan, itu memang wajib zakat. Jadi yang tidak wajib zakat kesimpulannya iku kalau memang dalam bentuk perhiasan sing mubah. Perempuan pakai gelang, pakai kalung, iku tidak wajib zakat. Tapi kalau yang punya laki-laki dibuat misalkan investasi, iku wajib zakat.
wajib zakat. Memang zaman sekarang kebanyakan iku mayoritas iku sebagian orang ada yang menginvestasikan duitnya dalam bentuk emas, Nah, mulane zakat emas ada yang wajib mengeluarkan, ada yang tidak. Tergantung ikut termasuk perhiasan sing diperbolehkan apa enggak. Karena emas itu macam-macam, ada yang berbentuk gelang, ada yang berbentuk emas batangan dan macam-macam. Yaitu ada yang wajib, ada yang tidak wajib zakat.